Hubungan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Perhatikan gambar lingkaran yang ada di sebelah kiri. Ini adalah jari-jari. Ini jari-jari. Ini titik pusat, biasa disebut dengan titik O. Boleh juga titik P, titik A, terserah. Nah, yang dinamakan sudut pusat ini. Ingat, sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari yang menghadap busur. Kemudian panjang busur, ini busur namanya, ini busur. Ingat, busur adalah garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, dan luas juring. Ini juring namanya, ini juring. Jadi juring itu daerah, bukan garis, ya. Nah, apa hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring? Nah, hubungannya ya, sudut pusat, misalnya tertentu sudut pusatnya, besar sudut pusat, satuannya nanti derajat, per sudut pusat per sudut satu lingkaran, yaitu 360 derajat. Itu sama dengan ya, panjang busur per keliling satu lingkaran. Keliling sebuah lingkaran adalah 2πr, sama dengan luas juring per luas semua lingkaran, satu lingkaran. Luas satu lingkaran adalah πr kuadrat. Ini hubungannya. Tetapi dalam penggunaannya tidak dipakai ketiganya sekaligus. Tergantung apa yang ditanya dan apa yang diketahui. Kalau dia meminta hubungan sudut pusat dengan panjang busur, maka kita hubungkan persamaan 1 dengan 2. Kalau diminta hubungan panjang busur dan luas juring, maka persamaan 2 dengan 3. Nah, kalau diminta hubungan sudut pusat dengan luas juring, maka kita menggunakan persamaan 1 dengan 3. Demikian, ya. Oke, nah ini ada contoh soal. Perhatikan, suatu kue berbentuk lingkaran padat, ya. Ada kue lingkaran padat, jari-jarinya 14 cm. Ini kira-kira seperti ini bentuknya. Kue tersebut dibagi menjadi 6, bagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berbentuk juring yang sama bentuk, berarti setiapnya ini sama bentuk, sama luasnya. Ukuran sudut pusat masing-masing berapa? Nah, ini berapa sih besar sudutnya? Ini berapa? Berarti besar sudutnya sama karena ukuran luasnya pun sama. Nah, untuk mengetahui ini, kita tidak perlu persamaan ini karena dia hanya meminta berapa besar sudutnya ini. Nah, kita lihat gunakan logika. Sementara kalau satu keliling lingkaran, besar sudutnya adalah 360 derajat. Maka besar sudut ini kita misalkan dia dengan X. X itu sama dengan satu lingkaran bagi 6. Berarti 360 derajat bagi 6. Berapakah 360 bagi 6? 60. Berarti 1 bagian 60 derajat, 60, 60, 60, 60, 60. Ada 6. 6 kali 60, 360 derajat. Ya, kita masuk soal yang kedua. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 180. Berarti tadi diketahui sudut pusat 180. Jika luas juring adalah 157, luas juring JRG 157 cm kuadrat. Pi 3,14. Tentukan panjang diameter. Ditanya D sama dengan berapa, atau D kecil aja kita buat ya. Diameter sama dengan berapa? Satuannya tentunya cm. Nah, sekarang
Lihat, pada soal ini yang diketahui sudut pusat ada, luas juring ada. Diameter di mana? Diameter itu ada di jari-jari. Kalau jari-jari tahu, diameter pasti tahu. Maka kita perbandingkan sudut pusat terhadap luas juring, ya. Oke, sudut pusat 180 per 360 derajat sama dengan, ini kita tutup langsung ke sini. Luas juring 157 cm pangkat 2 per pi r kuadrat. Pi-nya adalah 3,14. Berarti 3,14 kali r kuadrat. Oke, sudah dapat persamaan, kita tinggal kali silang. Kiri atas ke kanan bawah, kalikan. Kemudian kiri bawah ke kanan atas. Berarti 180 kali 3,14 R kuadrat sama dengan 157 kali 360. Kita cari R ya. Berarti R kuadrat saya buat ke kiri karena ini perkaliannya agak panjang. 157 kali 360 per ininya letakkan ke bawah. Begitu kan cara operasi perkalian terhadap pembagian. Ya, kita perkecil. 360 bagi 180. Ini nolnya hilang. 36 sama-sama bagi 18. 1 bagi 18 2. Oke. Kemudian 2 kita bagi 2, 3,14 kita bagi 2. Sama-sama bagi 2. Bagi 2, 3 bagi 2 dapat 1, sisa 1, 11 bagi 2 dapat 5, sisa 1, 14 bagi 2, 57. Nah, lihat. Sekarang ini 157 bagi 1,57 sama dengan dapat 100. Maka R-nya akar dari 100 sama dengan 10. Jari-jarinya 10. Pertanyaannya, berapakah diameter? Nah, berarti dari sini diameter itu kan sama dengan 2 kali jari-jari. Maka 2 kali 10 sama dengan 20. Jadi jawabannya diameternya sama dengan 20 cm.